Oke, cuaca yang kurang baik, lagi gerimis hujan, namun untuk menanam sangatlah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, sehat selalu, saudara sebangsa setanah air. Terima kasih telah menyaksikan channel konten Art Garwood. Jumpa kembali. Oke, kali ini saya teruskan ya. Kita menanam di dekat aspal. Itu yang sudah ketanam dalam beberapa bulan yang lalu udah oke semua. Hari ini kita menanam lagi. Ini tanah penuh dengan batu, kita pancing dengan sedikit tanah yang layak ya. Sebelumnya kita perlakukan pakai namanya bio multi organik. Nah, ini yang sudah dikasih bio, kasih bio. Nah, ini kasih bio, proses nunggu dulu habis kering, setelah kering tambah tanah. Nah, setelah itu langsung kita bisa ditanam. Ini tanah amat sangat tidak bagus, batu semua, boksit semua. Namun upaya kita mencoba kemarin yang sudah ditanam itu sudah sangat bagus. Semoga jadi inspirasi untuk teman kita semua yang rindu, yang menyayangi asri kehijauan, fungsi daripada 12 kehutanan dan maupun oksigen supaya kita sehat. Karena tempat sangat tandus, nggak ada apa-apa di sini, hutan pun hancur rusak. Oke. Jadi gini teman-teman, banyak yang disesalkan termasuk saya ya. Ini juga pengetahuan untuk teman-teman kita semua dari berbagai provinsi yang belum terlampau paham mengenai regulasi dagang berniaga tentang budidaya garu ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kurang tepat menurut saya di kementerian sana yang menjadi tugas orang balai, dinas balai BKSDA yang namanya BKSDA ya. Nah, jadi ketika kita sudah menanam seperti ini banyak petani menyatakan ke saya karena gagal nggak bisa menjadi ya. Kalau tanam semua orang bisa, apalagi basicnya petani itu sangat semuanya bisa menanam, bahkan jadi program nasional. Nggak semuanya orang, dan bahkan banyak frustasi, berjuta-juta pohon, beribu-ribu pohon, beratus-ratus pohon telah ditebang dijadikan kayu bakar. Karena apa? Nah, untuk jadi aja sulit. Jadi sekarang dengan hadirnya PPGG, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke sudah banyak sekali yang terbantukan dari berbagai provinsi, dan saya analisa, saya uji dari hasil praktek kerja nyata mereka sudah mulai membawakan hasil. Salah satunya contoh teman-teman kemarin di Kalimantan Barat, nah saya nggak sebutlah daerahnya mana, telah memohonkan mengajukan sebuah sertifikasi pengakuan dari pemerintah BKSDA supaya mendapat verifikasi bahwa dia sebagai petani budidaya garu. Dulu juga program dari mereka juga, mereka dianjurkan untuk tanam penghijauan. Namun ketika sudah usia cukup, mereka akan panen. Ini kan harus butuh namanya surat penangkaran budidaya garu ya. Nah, di sini yang seru teman-teman. Mereka yang anjurkan tanam, setelah mereka mau panen, ini jadi masalah besar. Karena apa? Si petani yang sudah mulai memanen garu nggak punya izin surat namanya SADN, surat edar dalam negeri, dan mereka ketika waktu itu belum pernah menyampaikan ke petani bahwa garu itu usaha berbasis resiko, dan permohonan berbasis resiko itu harus melalui OSS. Mereka yang mengajukan bahwa sertifikasi permohonan untuk budidaya garu untuk mengangkut hasil panennya itu harus wajib memiliki namanya SADN. Sekelasnya petani belum tentu punya perusahaan ya. Oke, jadi saya ngomong nggak asal ngomong ini ya. Saya tunjukkan datanya. Oke, kita pakai data. Nah, itu data ada di meja ya. Oke, ini yang mau kita tanam untuk asri penghijauan. Ini sebagai contoh, moga-moga jadi inspirasi untuk teman kita semua. Apa sih SADN? Apa sih SADN? Nah, coba saya lihatkan datanya ya. Dan pengajuan sertifikasi mengenai budidaya garu yang wajib dimiliki oleh petani. Ini sangat rumit sekali. Tidak ada kebijakan yang tepat. Berbasis resiko itu yang diambil dari hutan, bukan dari yang ditanam, yang ditangkarkan. Namun itu termasuk masuk ke KBLI dalam bidang usaha yang berbasis resiko. Ini namanya SADN teman-teman. Nah, ini SADN ya. Ini SADN
Nah, ini SADN ya. SADN itu berupa SK. Ini SK 503. Nah, tahun 2021. Ini per 5 tahun sekali, teman-teman. Nah, ini diberikan kepada perusahaan. Nah, harus punya perusahaan seperti ini. Nah, ya, bahwa berdasarkan keputusan pasal 39 tahun 2021 penyelenggaraan perizinan perusahaan berbasis resiko. Nah, momen izin usaha diubah menjadi perizinan berusaha. KBLI nggak ada keluar, teman-teman. Mau pungutan, mengambil ranting yang jatuh di hutan, itu semuanya berbasis risiko karena mengandung garu ya. Nah, ini salah satunya permohonan persyaratan izin penangkaran budidaya garu pribadi melalui OSS. Nah, permohonan tuh. Ini sah, ini asli dari mereka, dari kementerian, yang dilimpahkan ke Balai BKSDA. BKSDA menyampaikan ke petani-petani budidaya supaya mengurus izin ini. Dulu nggak ada. Ini saya katakan seperti itu. Jadi orang ketika panen ini jadi masalah. Nah, ini resmi, teman-teman. Nah, itu ya, stempel dari Kementerian Kehutanan. Ini orangnya sudah tidak ada di sini nih, udah pindah tugas. Udah habis masanya dia. Nah, namun ini masih berlaku format ini dalam pengurusan. Nah, ini asli. Nah, pasal-pasal ini dikenakan mengenai tata cara registrasi penangkaran budidaya garu. Nah, Direktur Jenderal Pelindungan Hukum dan Konservasi Alam. Padahal bisa dibudidaya ini. Hasil dari penangkaran budidaya. Ini baru ngomongin data ya, belum ke BAP-nya. Jadi banyak-banyak kesulitan untuk para petani. Oke, sekarang ya, kono gini lah. BKSDA itu tidak semua provinsi di kabupaten ada, adanya di pusat. Petani itu tinggal di pelosok ratusan kilo. Kesulitan mereka untuk datang mengurus ini semua, pengetahuan mereka belum sampai gitu loh. Jadi hal-hal upaya apa sebagai instansi yang merasa memegang otoritas ini, sosialisasi ke masyarakat petani supaya lurus, benar mereka bisa nikmatin hasil panennya gitu loh, supaya mudah. Karena apa? Ini banyak uangnya, PNBP, BAP, pajak. Nah, dari setiap panen. Nah, dokumen berita acara sertifikasi coba. Nah, mau panen aja ada berita acara sertifikasi, mau pengiriman nanti didampingi dengan surat ini, izin tampung ini tadi, izin dari edar. Kalau nggak punya edar ini nggak bisa jual meskipun kita sudah panen. Itu melanggar hukum buat mereka. Karena apa? Semua kayu yang hasil dipanen harus wajib dalam negeri ada namanya KT12. Ketika waktu mengirim barang berpindah dari provinsi ke provinsi. Nah, ini beban. Sangat sekali aturan ini, banyak sekali. Nah, ini tebal sekali, teman-teman. Ini yang harus diisi oleh permohonan petani yang tersertifikasi bahwa mereka adalah petani budidaya. Dituntut untuk memiliki ini, teman-teman. Ini belum SADN ya, ini baru SADN, belum SAT-LN, surat edar luar negeri, gitu ya. Miris sekali ini. Ini dari kemitraan saya ya, Mitra Group ya, Teknologi Inovasi Garu ya, tahun 2022. Ini banyak sekali. Satu orang ada yang punya 2.000, ada yang punya 10.000. Ini data akurat, valid semua. Dikeluarkan oleh kelurahan-kelurahan setempat, diketahui RT RW, semuanya pakai materai. Nah, ini bukan omong kosong, data ini sangat banyak sekali saya pegang. Nah, bagaimana untuk menanggulangi ini semua ketika hasil panen aja, petani untuk minta pengakuan sertifikasi bahwa mereka menanam garu di kebunnya sendiri, mau panen aja sesulit ini. Ini kontrak. Ini kontrak. Ini asli dari Saudi. Nah, mereka membutuhkan segini banyaknya. Nah, ini asli kontrak ini. Nah, dari Saudi. Pusing. Ini baru namanya SADN. Masih banyak sekali dokumen, teman-teman. Kenapa? Kalau memang mau ditegakkan ya, yang berhubungan dengan CITES. Ini CITES ini. Ini pengambilan di alam. Di alam itu ada kuota yang diizinkan. Dan penjarahan garu di mana-mana, di hutan mana-mana, nggak ada pemburu itu yang namanya bawa data seperti ini, ditunjuk oleh perusahaan untuk mengambil di provinsi mana dalam jumlah sekian, nanti gudangnya di mana, nggak ada di BAP sampai segitunya. Luar biasa, hancur. Petani hanya jadi korban menanam garu di kebunnya, dan pada akhirnya ketika mereka nanti mau jual itu sangat sulit sekali. Mereka nggak dapat haknya. Jadi memang perlu diluruskan ini semua. Ya, semoga dari apa yang saya ceritakan sedikit ini, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Kalau yang mau berkomentar di sini silahkan telepon. Mau penjelasan seperti apa, kita bisa memberikan penjelasan. Ya, harapan saya ada dari pihak BKSDA yang membaca, terutama di unit 2 ataupun tingkat 1 ya, yang mempunyai wewenang tentang ini. Nah, nomor SK tadi siapa yang ada tangani, orang pasti tahu kalau di BKSDA benar tidaknya SK ini ada. Nah, syukur dia sudah pindah dari tingkat 2. Nah, oke, saya akhiri gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu damai sejahtera. Om Swastiastu, nama budaya, sehat selalu saudara sebangsa setanah air. Terus semangat dan semangat meskipun kita selalu dipersulit sebagai petani garu, sulit menikmati hasil, mengupayakan jadi aja sulit, apalagi dengan regulasi yang seperti ini. Oke, terus semangat dan semangat, kita semangat menanam.